Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Peristiwa sedih yang keempat, Tuhan Yesus manggul salibnya ke Gunung Kalvari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Peristiwa sedih yang kelima, Tuhan Yesus wafat di salib.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjutkan litani Santa Perawan Maria, puji syukur 214. Tuhan kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Santa Maria, Doakanlah kami. Santa Bunda Allah, Doakanlah kami. Santa Perawan termulia, Doakanlah kami. Bunda Kristus, Doakanlah kami. Bunda Gereja, Doakanlah kami. Bunda Rahmat Ilahi, Doakanlah kami. Bunda yang tersuci, Doakanlah kami. Bunda yang termurni, Doakanlah kami. Bunda yang tetap perawan, Doakanlah kami. Bunda yang tak bercela, Doakanlah kami. Bunda yang patut dicintai, Doakanlah kami. Bunda yang patut dikagumi, Doakanlah kami. Bunda penasehat yang baik, Doakanlah kami. Bunda pencipta, Doakanlah kami. Bunda penebus, Doakanlah kami. perawan yang amat bijaksana, Doakanlah kami. perawan yang harus dihormati, Doakanlah kami. perawan yang harus dipuji, Doakanlah kami. perawan yang berkuasa, Doakanlah kami. perawan yang murah hati, Doakanlah kami. perawan yang setia, Doakanlah
cermin kekudusan, Tuhanlah, tata kebijaksanaan, Tuhanlah, pohon sukacita kami, Tuhanlah, bejana rohani, Tuhanlah, bejana yang patut dihormati, Tuhanlah, bejana kebaktian yang utama, Tuhanlah, bunga mawar yang gaib, Tuhanlah, benteng Daud, Tuhanlah, benteng Gading, Tuhanlah, rumah kencana, Tuhanlah, tabut perjanjian, Tuhanlah, pintu surga, bintang timur, Tuhanlah, keselamatan orang sakit, Tuhanlah, perlindungan orang berdosa, Tuhanlah, penghibur orang berduka cita, Tuhanlah, pertolongan orang Kristen, ratu para malaikat, ratu para bapa bangsa, ratu para nabi, ratu para rasul, ratu para saksi iman, ratu para pengaku iman, ratu para perawan, ratu para orang kudus, ratu yang dikandung tanpa dosa, ratu yang diangkat ke surga, ratu Rosario yang amat suci, ratu pencinta damai, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami, Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, kami hamba-Mu berdoa kepadamu. Semoga oleh karena belas kasih-Mu kami memperoleh keselamatan badan dan jiwa. Serta karena doa Santa Perawan Maria, kami terhindar dari kesusahan dunia ini dan dapat merasakan kebahagiaan kekal di surga. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Pastor, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar dalam hidup ini kita senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Akan tetapi dalam hidup ini seringkali kita tak mampu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai murid-muridnya. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau membangun dunia dan manusia di atas Yesus Adam baru. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan daya pengharapan dan semangat baru. Engkau-Dilah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran, semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa
karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Korban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakar dan korban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersuka cita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di depan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah. Supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita, seringkali hidup kita itu kita gambarkan seperti orang membalikkan telapak tangan. Orang mudah sekali menganggap hidup itu seperti membalikkan telapak tangan. Hari ini melakukan A, nanti melakukan B, melakukan C, melakukan D, seolah-olah gampang, ringan, dan mudah saja. Tetapi kalau kita merenungkan dan merefleksikan, apakah benar hidup itu seperti mudah membalikkan telapak tangan? Kalau kita melihat, kita berbuat sebuah kesalahan terhadap saudara kita, proses untuk mengampuni itu butuh waktu dan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
maka hidup sejatinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun dunia hari-hari ini memberi pengaruh kepada kita, hidup seperti membalikkan telapak tangan. Dengan apa? Dengan hal-hal yang instan. Mau buat mie instan ada. Mau buat bubur sekarang ada yang instan. Mau buat apapun ada yang instan sekarang. Dan pengaruh dunia ini membuat kita berpikiran bahwa hidup itu seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hidup butuh sebuah proses. Hidup butuh sebuah ketekunan dan kesetiaan. Inilah hidup kita. Dan inilah panggilan kita sebagai murid-muridnya untuk tekun dan setia dalam proses yang harus kita jalani menuju kepada keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan. Tetapi karena seringkali kita berpikir bahwa hidup itu seperti membalikkan telapak tangan, maka kita pun berhenti untuk berproses. Maka hari ini dalam Injil kita diingatkan oleh Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Inilah yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah penantian akan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya dalam hidup ini. Dan menantikan Tuhan bukan menantikan dengan cara hidup kita yang seenaknya. Dengan cara hidup kita yang gak karu-karuan. Tetapi menanti Tuhan adalah dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus menerus memperbaiki hidupku dengan pertobatan, dan pertobatan. Tetapi karena kita kembali lagi dipengaruhi oleh pikiran yang instan, bahwa keselamatan itu masih jauh nanti. Maka nanti saja aku mempersiapkan segala sesuatunya. Dan seringkali itulah yang membuat hidup kita menjadi berantakan, membuat hidup kita menjadi serampangan, membuat kita tak mempersiapkan hidup kita dengan baik. Sehingga ketika nanti tiba waktunya, kita pun pada akhirnya kehilangan sesuatu yang spesial yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan. Maka suster, brother, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama dengan setia kita mengikuti proses yang harus kita jalani. Proses pertobatan terus-menerus yang harus kita ikuti dan kita lalui dalam hidup ini. Agar hidup kita dari hari ke hari bukan semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin tidak karu-karuan, bukan semakin tidak benar, tetapi hidup kita dari hari ke hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin tertata, semakin baik, semakin sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika kelak Tuhan hadir untuk kedua kalinya dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menghadap kepadanya, kita sudah siap dan kita diperkenankan untuk masuk ke dalam perjamuan abadi di surga. Itu semua tidak dapat didapatkan hanya dengan membalikkan telapak tangan. Itu semua dapat didapatkan ketika kita setia dengan proses yang harus kita jalani. Proses itu bukanlah proses yang mudah. Proses itu bukan segampang membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu dituntut kesetiaan, dituntut ketekunan dari kita, dituntut pengorbanan, dituntut perjuangan dari kita, agar kita tetap
setia melakukan proses demi proses yang harus kita jalani untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Bukan sembarangan proses, tetapi proses pertobatan terus-menerus dalam hidup setiap murid-murid Kristus. Semoga kita menyadari panggilan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dengan setia mengikuti proses pertobatan terus-menerus dalam hidup setiap harinya yang harus kita jalani sebagai murid-murid Tuhan, dan pada akhirnya diperkenankan mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Tuhan sudah menawarkan keselamatan itu kepada kita. Menjadi pertanyaan, akankah kita ambil keselamatan itu dengan mau setia berproses, ataukah kita melepas keselamatan itu dengan hidup seenak kita, dengan hidup semau kita, dengan hidup serampangan? Pilihannya ada pada kita, tetapi Tuhan menghendaki agar kita setia pada proses untuk mengalami pertobatan menjadi lebih baik, agar kelak dapat bersatu dengan Dia. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.